ini. Saya sebenarnya kemarin nggak nyangka juga, kemudian tiba-tiba ditodong untuk membawakan sesi ini. Harus ditodong. Karena sayang kan Bapak Ibu, ini teman-teman Prep udah dapat bocorannya. Ini proses yang luar biasa loh, Kang Diki yang menciptakannya, rangkaikannya. Jadi harus ditodong. Iya. Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget saya dan Uda Irfan bisa hadir menyapa Bapak Ibu semua di sini malam ini. Mudah-mudahan sesi kali ini kalau kemarin saya ditanya sama Mbak Geret intensinya apa gitu kan. Intensinya bagi saya ya ingin menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya gitu, dan setiap orang, saya yakin tiap orang itu baik gitu, dan kebaikan itu gimana caranya kita bisa dieskalasi gitu ya, disebarluaskan, itu intensi saya gitu ya. Dan tadinya saya saya berpikir siapa yang bisa membawakan sesi ini dengan lebih baik lagi gitu. Saya kepikiran satu orang gitu, yang kemarin sempat kontak saya setelah saya share proses chart ini, ya Uda Irfan ini gitu kan. Saya kemudian mengajak beliau untuk bergabung karena satu hal, beliau salah satu role model saya gitu ya. Role model saya, beliau ya kalau dibilang soleh banget gitu ya. Dulu kita satu kampus, temenan, sahabatan gitu, dan saya tahu betul beliau. Dan saya yakin sesi ini akan menjadi lebih bermakna dengan keberadaan beliau gitu ya. Bukan cuma psikolog, beliau doktor di bidang psikologi sosial kalau tidak salah. Dan kayaknya tepat juga untuk sama-sama sharing di sini ya. Udah Irfan. Makasih Kang Diki. Saya merasa bersyukur ya bisa berbagi kepada POY. Terima kasih banyak Kang Diki, Mbak Margaret, Mbak Amelia sudah memberikan kesempatan untuk sharing. Saya juga terkejut gitu. Karena niat saya itu menghargai Kang Diki, karena menurut saya slide-nya begitu dahsyat ya. Saya begitu baca slide-nya, luar biasa ya Kang Diki. Saya kenal beliau karena dulu sering tidur bareng di kasur yang sama. Itu dalam arti yang sama. Karena sering banget sering banget main bareng lah gitu. Dan melihat Kang Diki sekarang dengan POY-nya dan juga aktivitasnya, saya sangat bersyukur betapa hebat pencapaian beliau ya. Sehingga saya waktu itu mengkhususkan mewakili beliau, ini keren banget gitu. Ternyata gara-gara itulah saya jadi hadir di sini. Ini pasti bukan kebetulan, tapi memang takdir baik aja ya. Iya, insya Allah. Ya gitu kira-kira. Ya, mungkin saya mau cerita kali ya, cerita perjalanan sampai dengan kita hadir di sini begitu ya. Memang biasanya kalau Ramadan kan kita banyakin baca Quran gitu ya. Nah, tiba-tiba saya sampai pada ayat yang kemudian saya share dan saya jadikan inspirasi untuk malam ini gitu. Mungkin saya share sebentar ya. Ayat Quran yang favorit banget bagi saya gitu ya. Dan tapi kemudian menurut saya isinya cukup cukup general untuk bisa kita dalami begitu, karena walaupun konteksnya Muslim, tapi sebetulnya kontennya tadi yang seperti yang Mbak Margaret sampaikan, yaitu tentang kita semua begitu. Kontennya tentang kita semua, dan setiap orang insya Allah bisa menikmati proses ini begitu. Saya share screen dulu. Ya.
saya mohon izin Bapak Ibu untuk langsung ke ke konten begitu ya. Ini ayat yang menginspirasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan kepada dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Ketika saya sampai dengan ayat ini, saya merasa terpanggil untuk berbagi begitu ya. Saya terpanggil untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu maha sayang gitu. Sampai-sampai dia meminta kita bersegera kepada ampunannya, bersegera kepada surganya, dan kemudian Allah memberikan jalannya. Nah, dari ayat ini, Uda Irfan sebagai psikolog, sebagai akademisi, bagaimana Uda Irfan melihat ayat ini, gitu ya, seperti itu. Nggak mungkin bisa disampaikan. Izin nih teman-teman, saya berbagi cerita juga ya. Tadi saya parkir mobil, terus ketika parkir mobil ada yang menghalangi. Nah, padahal saya kan harus cepat pulang ya. Terus kemudian kita mau dorong itu mobil, ternyata direm sama ininya. Tidak terpaksa kita menunggu gitu. Menunggu cukup lama, kita 20 menit lah. Sama saya, ya Allah, dorongan untuk berbuat jahat muncul. Apa perlu saya baret mobil ini ya? Apa saya kempesin ya gitu? Itu dorongan nih kan, dorongan berbuat jahat muncul. Tapi saya pikir-pikir gitu ya. Saya ingat ya, kalau saya berbuat jahat kan itu kan balik lagi ke saya gitu. Dan kemudian kalau saya pun berbuat jahat untuk memuaskan dorongan saya, mungkin saya puas gitu. Tapi untuk berapa lama gitu? Akhirnya saya nggak saya lakukan gitu. Dan ketika orang datang pun saya cuma minta tolong, ayo mas cepetan mas, saya mau jalan gitu. Saya pun tidak kuasa untuk untuk memaki-maki, enggak, saya tidak ini gitu. Bahkan saya tidak juga ini juga nggak kuasa gitu. Nah, kenapa gitu ya? Ada seorang mentor saya pernah ngomong gini, Van, kalau kita nyari kesalahan orang, semua orang itu punya salah. Semua orang itu punya salah, pernah melakukan kesalahan. Kalau kita mau nyari kesalahan orang, tapi kalau kita mau bersangka baik sama orang, itu udah banyak sekali kesempatan untuk bersangka baik, untuk berbuat baik. Nah, begitu Kang Diki mengutarakan ayat ini, hal pertama yang saya pikirkan adalah sebuah doa yang ada di Al-Quran. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira begini, ya Tuhan kami ini sering berbuat salah, berbuat tidak pada tempatnya, suka ngaco gitu kalau bahasa gampangnya itu diterjemahkan gitu. Dan ketika kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, tentu saja kami menjadi orang yang merugi. Kalau dalam bahasa Arabnya teman-teman mungkin sudah hafal kali ya, Rabbana zolamna anfusana wa ilam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tapi yang menarik itu adalah ternyata kebaikan orang yang salah itu adalah ketika dia mengakui bahwa dia bisa salah, bahwa dia bisa terdorong hawa nafsunya, bahwa dia bisa terdorong untuk merusak, tapi ketika dia mengakui bisa, di saat itu pula dia memohon ampun, dan di saat itu pula kalau bahasanya tadi Kang Diki bilang ada
penerimaan yang tulus dari Tuhannya untuk ayo sih balik yuk, balik balik gitu, ayo kita balik gitu, sehingga sampai saking sayangnya sehingga dia bilang ayo segera, balasannya ada surga yang luasnya langit dan bumi. Saya kemarin lari ya, saya suka lari kebetulan pas sahur gitu, lari pas sahur, terus saya lihatnya Pondok Indah gitu kan. Pondok Indah itu kan rumah gede-gede ya, saya pikir gitu, di Allah rumah gede-gede banget gitu. Terus kemudian pas saya mikir gitu, ini baru dunia rumah gede begini ya, apalagi balasannya yang luasnya langit dan bumi. Saya nggak kebayang kalau rumah yang luasnya langit dan bumi kayak gimana itu. Itu tiba-tiba muncul lagi dalam pikiran saya, dan saya pikir seperti itu mungkin ya. Apa ya, begitu cintanya Tuhan kita kepada kita sehingga dia mengisyaratkan betul, ayo buat kita yang nggak mungkin nggak pernah salah, nggak mungkin nggak pernah buat dosa, nggak mungkin nggak punya dorongan yang berbuat buruk, itu disuruh langsung gitu untuk kita balik gitu. Nah, kalau di psikologi konsep ini yang paling deket namanya self compassion atau ulas diri. Ulas diri ini dimunculkan lagi oleh seorang Neff, namanya Kristen Neff. Dan kalau mendengar cerita Kristen Neff, dia mendapatkan pencerahan ini justru ketika dalam keadaan titik nadirnya. Dia lagi sekolah S3, dan ketika sekolah S3, bagi yang pernah sekolah dokter ya, itu merasakan betul betapa beratnya sekolah dokter itu. Beratnya di mental sebenarnya, bukan cuma di ini, di mental. Yang kedua, waktu itu kalau nggak salah di cerita Kristen Neff tuh dia sedang punya masalah keluarga yang berat sehingga hancur mental, hancur fisik dan segala macamnya. Nah, di saat itu dia dapat satu pencerahan, kenapa nggak kita mengasihi diri kita, mencintai diri kita kembali kepada kalau dia nggak bilang kepada Tuhan kita, tapi saya yakin betul dia pasti mendapatkan inspirasi, entah dia bilang God, entah dia bilang apa itu, untuk kembali mengenal diri kita sehingga kita sayang lagi sama diri kita gitu, bahwa kalaupun kita itu pernah berbuat jahat di masa lalu, atau kita pernah dijahati orang di masa lalu, atau kita pernah membuat orang kesal atau mengesalkan orang lain, atau dibuat kesal orang lain, itu ada di masa lalu. Kita punya kesempatan di hari ini dan juga di masa depan untuk berbuat baik gitu. Dan masih ada sisa waktunya gitu. Dan karena masih ada sisa waktunya, maka kenapa nggak kita hari ini dan sekarang untuk waktu sisa itu kita pakai tuh untuk sesuatu yang baik gitu. Nah, itu sejalan dengan kebetulan kalau di Ramadan ini kan teman-teman muslim suka dibilangin pada para ustadznya, ayo kita baca Quran, hatamin Quran. Terus jalan dengan satu doa yang diucapkan oleh para yang sudah menghatamkan Quran. Doanya kira-kira begini kalau dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah umur terbaikku di akhir umurku, dan jadikanlah perbuatan terbaikku di penutupnya. Nah, kalau meresapi doa itu, saya tadi kalau ngomong jami takwa ya, inti takwa itu adalah gimana caranya kita itu ketika sudah di akhir atau di ujung itu baik gitu. Dan di akhir dan ujung itu kita nggak tahu tuh kapan kita dipanggil, kapan kita dicabut nyawanya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya kesempatan gitu, kan sekarang kita punya kesempatan nih, saya masih diberikan nafas, kan diberikan nafas, teman-teman diberikan nafas, itu kita punya kesempatan berarti kan, punya kesempatan untuk berbuat baik walaupun kecil, walaupun sedikit. Dan oleh karena itu saya nggak kuasa nolak Kang Diki. Mau saya bilang, Kang, saya nggak bisa, Kang. Aduh, saya malu banget, saya bilang saya ilmu juga kurang gitu ya. Terus kemudian kalau nggak dipaksa Kang Diki ini berat saya nih. Untung aja ketika saya mengiyakan, beliau juga mau ikutan. Kalau sendirian saya ngeri ya. Nggak sanggup ya, jadi cerita begini nih. Nah, tapi di pengantar ini kami ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu Anda, dan kemudian apapun yang terjadi di di kehidupan Anda sebelumnya, hari ini dan masa depan, insya Allah Anda punya kesempatan untuk berbuat baik kepada diri Anda sendiri dan kepada orang lain. Dan kalau Anda memilih untuk mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mudah mencintai orang lain. Karena orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau orang tidak bisa mencintai dirinya, bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Jadi hari ini takwa menurut saya
adalah kita kembali ke Tuhan kita kembali mencintai diri kita kembali untuk mengenal diri kita lebih dalam, sehingga kita jadi makin sayang, dan kita nggak mau berbuat jahat buat diri kita atau orang lain. Itu kira-kira Kang Diki. Masya Allah, luar biasa ya. Saya agak-agak speechless. Ya, jadi setuju banget ya bahwa kita nggak bisa ngasih kepada orang lain kecuali kita punya sesuatu kan gitu ya. Dan saya yakin tiap orang punya sesuatu, gitu. Punya kebaikan-kebaikan gitu. Yang saya yakini pun Tuhan itu mengilhamkan kepada kita sifat ketakwaan dan sifat kejelekan gitu ya. Dan bersyukurlah bagi orang yang mensucikan dirinya. Ya saya tahu tidak ada orang yang suci di dunia ini gitu, tapi yang ada adalah orang yang berusaha untuk senantiasa mengembalikan dirinya ke dalam keadaan-keadaan yang baik. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Irfan, pada akhirnya endingnya adalah baik, dan itulah takwa begitu ya, seperti itu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk malam ini kita selami hal-hal yang menjadikan kita atau menjadikan jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita jeda sejenak ya. Mari kita jeda sejenak, mari kita pause begitu. Dalam points of view, pause ini adalah satu momen yang penting di mana kita berusaha untuk terkoneksi dengan diri sendiri, di mana kita berusaha untuk meraih diri sendiri, jujur dengan diri sendiri, menyadari diri sendiri, karena disitulah awal mula perubahan yang ingin kita lakukan. Kalau bahasanya transformasi akan kita lakukan. Diawali dengan bagaimana kita terkoneksi dengan diri kita seutuhnya, sejujurnya. Di sesi pause ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk relax. Bagi yang mau lepas kacamatanya, mungkin silakan dilepas, terus ambil posisi yang enak, posisi enak gitu ya. Mau bersandar, terserah. Mau memejamkan mata juga mungkin lebih baik. Dan sambil kita pause, saya akan putarkan musik yang menemani Bapak Ibu untuk menyapa diri sendiri, gitu ya. Menyapa diri sendiri, apa kabar diri saya, apa yang sesungguhnya saya rasakan, apa yang sesungguhnya saya pikirkan, apa yang sesungguhnya dari sisi fisik ya, gitu ya. Fisik, mental, pikiran, bagaimana keadaan saya sesungguhnya. Nah, kita coba terkoneksi dengan diri kita, dan saya saya izin untuk memutarkan musik. Silakan Bapak Ibu untuk menikmati. Sebentar saya putarkan musiknya. Setiap hariku mohon agar kau sentiasa memberiku ketenangan dalam hati, kekuatan menempuhi segala dugaan yang mencabar ini. Pasti harapan menjawab segala persoalan.
merasakan syukuran. Ku doa kau selalu mengawasi gerak-geriku. Berkatilah, ku perlu rahmat darimu. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Ada kala ku merasa hidup ini seperti kaca. Jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, jagakanlah diriku. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Curahkanlah nikmat-Mu kepada hidupku. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu, agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang boleh buka matanya bagi tadi yang memejamkan mata. Boleh kembali hadir lagi di sesi kita. Dari sesi pause barusan, saya yakin tiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda, memiliki sudut pandang berbeda, memiliki suasana hati yang berbeda, gitu ya. Mungkin saya ingin mengajak dulu Bapak Ibu yang ingin berbagi tentang apa sih yang terjadi atau apa yang dirasakan, apa yang terpikir, apa yang terlintas, terbayang ketika sesi pause barusan. Oke, baik, Ibu Tanti surrender ya. Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat atau open mic juga boleh. Oke, Pak Irwan tenang, alhamdulillah. Bu Gina, qadarullah. Oke, Pak Ragil tenang. Baik. Oke, Bapak Ibu yang mau open mic langsung juga boleh ya. Apa yang
mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang terbayang gitu ketika sesi pause tadi. Gitu. Dan sekali lagi harapan saya dengan sesi pause tadi, Bapak Ibu lebih terkoneksi ya dengan diri sendiri. Gitu. Sebelum kita kemudian memulai sesi perjalanan kita lebih dalam lagi. Oke, rata-rata tenang ya, alhamdulillah. Bu Ranti memeluk diri sendiri. Wah, banyak nih. Mungkin ada satu yang mau menyampaikan langsung, open mic, boleh langsung. Ya, Mas Diki. Ya, silakan. Boleh ya? Pak Diki. Ya, silakan, Pak. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini saya kira ini sebuah acara yang keren ya. Jarang sekali saya dapat pencerahan dengan teman-teman yang profesional. Biasanya mereka kalau bahasa teman saya ini kalau sudah bicara bisnis gitu ya, bicara job, bicara pekerjaan itu hubud dunia gitu ya, cinta dunia melulu gitu yang dipikirin. Hari ini beda. Jadi terima kasih banyak nih Mbak Amelia yang undang-undang saya. Saya tadi berpikir ketika membaca surat Al-Imran ayat 33 itu kan sebenarnya itu kalau boleh dilanjut itu sampai 139, itu keren banget gitu ya. Jadi itu adalah betul tadi kalau ada di chat, bagaimana kita ini di hadapan Allah ini sebenarnya nggak ada apa-apa banget. Saya merasa kayaknya paling kecil banget barusan itu gitu. Selama ini kan kita ini arogan banget ya. Kita ini orang HR gitu ya, orang hebat, ngurusin orang, jadi coach, jadi leader gitu. Ada yang psikolog, mungkin dokter, dan sebagainya ya. Urusan-urusan itu sangat dikagumi manusia gitu ya. Saya sendiri kadang-kadang ada di jalur itu gitu. Tapi tiba-tiba barusan diingatkan dengan ayat itu, saya jadi bersimpuh benar gitu ya. Ternyata apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Jadi kalau bahasa saya mungkin memang butuh yang disebut dengan pit stop gitu. Kita perlu duduk sepersekian detik sejenak gitu ya untuk memulai yang lebih besar lagi. Makanya Ramadan ini buat saya ayat 133 itu sama dengan endingnya, the end of mind-nya itu sama dengan puasa gitu. Endingnya puasa itu kan untuk orang yang bertakwa. Jadi tema ini menurut saya keren. Dan kenapa keren? Karena dibahasnya oleh teman-teman yang kan kalau disebut misalnya Ustadz Abu Somad ya udah selesai lah gitu, atau Ustadz Adi Hidayat gitu. Tapi kalau yang ngomongnya Kang Diki atau Mas Irfan, nah ini kan luar biasa gitu. Saya kira ini Mbak Amel boleh di momen seperti ini bagus ya, karena teman-teman ini kering sebenarnya kalau bahasa saya. Kering itu begini, kering itu pencerahannya itu kan kita hanya dapat separuh-separuh gitu. Jadi kalau temanya di Ramadan, menurut saya nanti itu jangan di Ramadan aja gitu, karena momentum ini, karena di situ disebutkan. Jadi kalau mau minta ampun sama Allah tuh setiap saat gitu, bukan di Ramadan aja. Nah, mudah-mudahan sebelum ke depan ada mau. Saya kira itu Mas Diki. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diki. Ya, saya setuju bahwa ini momen-momen momentumnya mungkin Ramadan, tapi sebetulnya momennya adalah setiap saat gitu ya, harus kita ciptakan. Oke, terima kasih Pak Diki yang sudah sharing ya. Dan tiap kita mungkin tadi punya sudut pandang yang berbeda ketika sesi pause tadi, ketika mendengarkan musik tadi, atau bahkan ketika mendengar kata takwa juga persepsinya bisa berbeda-beda. And it's fine, ya. Di points of view kita menghargai semua sudut pandang. Sudut pandang apapun itu kita semua terima, gitu ya. Kita semua terima dan benar untuk masing-masing kita, gitu ya. Terkadang kita suka monopoli kebenaran nih, gitu ya. Nah, di points of view kami belajar bahwa sudut pandang itu bisa berbeda dan kebenaran itu juga bisa sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, berangkat dari situlah kita kemudian mengajak Bapak Ibu untuk menyelami lebih dalam tentang jalan takwa ini, yang kita akan menggunakan tools points of view
berupa kartu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki toolsnya, boleh menggunakan toolsnya. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan flow, lebih baik menggunakan flow. Bapak Ibu yang memiliki atau belum memiliki flow bisa menggunakan Pungtung, atau bisa mengikuti interaktif pemilihan kartu yang nanti akan dibantu oleh Mbak Margaret. Mbak Margaret sudah siapkan susunan kartu yang sangat cantik untuk kita semua malam ini. Bapak Ibu sekalian, sungguh saya memang berterima kasih gitu ya atas kesempatan ini untuk mengabarkan berita gembira bahwa sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu merindukan kita untuk segera meraih ampunannya, gitu ya. Dan juga mengharapkan kita semua untuk meraih surganya. Betapa Tuhan itu rindu kemudian sehingga Dia menyatakan bersegeralah, gitu, bersegeralah. Gitu. Dan sungguh ini satu panggilan yang harus kita sambut bersama. Dan tentunya Tuhan sudah memberikan jalan yang bisa kita lalui untuk mendapatkan ampunannya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan rahmatnya, begitu ya, yang sudah kita bahas bersama di awal dari ayat dari surat Ali Imran. Yang pertama adalah menginfakkan sebagian harta, yaitu orang-orang yang menafkahkan atau menyedekahkan, memberikan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang terkadang kita terasa berat untuk memberikannya, gitu ya. Baik itu ketika kita lapang, ketika kita punya, apalagi ketika kita sempit. Gitu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengeksplor ya, salah satu jalan yang akan kita lalui hari ini, yaitu jalan menyedekahkan, menginfakkan harta. Apa sesungguhnya yang menahanku, yang menahan Bapak Ibu untuk berbagi, berinfak, bersedekah? Untuk mendapatkan insight, kita akan dibantu dengan tools Points of View, dan Mbak Margaret sudah menyediakan rangkaian kartu yang sangat cantik yang sudah kita bisa lihat di sini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki toolsnya, saya undang satu orang untuk memilih, begitu ya, memilih kartu yang ada di hadapan Bapak Ibu, untuk nanti kita pandu mendapatkan insight kenapa sih, apa sih yang membuat kita itu susah banget buat ngasih, susah banget buat berbagi. Siapa? Barangkali ada yang mau jadi volunteer untuk memilih kartunya. Mbak Margaret mungkin bisa bantu? Yes, Kang Diki. Nah, siapa nih yang mau mewakili ya? Nanti mudah saja, pilih aja angka dari 1 sampai 10 ya. Nah, syaratnya, loh ada syaratnya ya. Siapapun yang siap, open mic aja gitu ya. As a volunteer untuk memilihkan Bismillah, ayo Bu Margaret. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum punya kartunya. Gina, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap Bu Gina. Bu Gina mau pilih angka berapa? 1 sampai 10. Satunya yang ya udahlah ya. Saya pilih 3 deh. Bismillah silakan. Karena saya nggak tahu 3-nya juga yang mana. Oke. Kita pilihin nomor 3, 1, 2, 3. Karena tanda panahnya. Yuk. Love you Bu Tanti. Punten yang pakai handphone ini nggak bisa nulis-nulis. Silahkan, untuk teman-teman yang belum punya toolsnya, teman-teman boleh screenshot ya, supaya Masya Allah. pada saat mengobservasi. Silakan Kang Diki. Oke. Screenshot, udah. Ya, silakan di screenshot. Baik, terima kasih banyak Mbak Margaret. Ya, kita akan observasi kartu ini, atau kartu yang Bapak Ibu miliki, untuk mendapatkan insight tentang apa sesungguhnya yang membuat Anda, Bapak Ibu, merasa berat untuk berbagi. Bapak Ibu bisa amati secara detail kartunya dari kiri ke kanan,
dari atas ke bawah, apa saja yang ada dalam kartu itu. Apa fakta yang ada dalam kartu itu? Hal apa yang menarik perhatian Bapak Ibu? Apa cerita yang ada dalam foto itu? Jika Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi dalam foto itu, kisah apa yang ada dalam foto itu, apa yang ingin diceritakan oleh sang fotografer, apa perasaan yang muncul ketika melihat foto itu, apa yang mungkin terbayang ketika melihat foto itu, apa yang ingatan yang muncul ketika melihat foto itu, dan apa pesan dari foto itu untuk Bapak Ibu untuk menjawab apa sesungguhnya yang menahan saya, yang menahan Anda untuk memberi, untuk berbagi, untuk bersedekah kepada orang lain. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan insight, boleh di-share. Terima kasih Mbak Margaret. Boleh di-share apa insight yang didapat dari kartu itu, yang sebetulnya itu adalah pesan dari Anda sendiri, begitu ya. Oke, Pak Diki, terima kasih. Masa lalu sudahlah, gitu ya. Ayo bangun masa depan untuk giving and giving, dan jangan lagi pengen. Kalau open mic boleh Kang Diki Senjaya? Boleh banget, Kak Gina. Boleh banget, Kak Gina. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pas, kalau saya kan visual banget, jadi kayak back and forth itu terakhir banget dibacanya gitu. Jadi ngeliat yang kuning-kuningnya gitu, kayak kenapa aku juga pakai baju kuning, gitu, kayak bahwa manusia tuh bener di, kalau waktu pas Lucifer gitu kan, bener-bener yang kayak, kenapa harus Nabi Adam, yang tadi awal itu saya bilang gitu, kenapa Nabi Adam gitu, kenapa sih manusia itu kan nanti merusak segala macam, serakah, greedy gitu, bahwa amanah-amanahnya itu kadang lupa gitu ya. Jadi ya itu tadi titipan amanah gitu, amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita menjadi seorang khalifah, menjadi Abdullah gitu, yang kayak padahal memberi itu apa, semua juga titipan ya, mata titipan, badan titipan, dan memang kalau ini point of view tuh udah rawuh banget ya, kayak dari dulu tuh pengen banget ikut pelatihan yang, dan kalau coaching tuh deh kayak panggilan banget, calling gitu. Makanya ketika waktu pas hari pertama banget diminta untuk pilih satu kartu, terus saya bilang bismillahirrahmanirrahim ya Allah gitu, terus diambil, terus dapetnya calling gitu, terus dikasih tahu ke grup bahwa ya mungkin di jalan Allah semoga mendapatkan ya intinya semua orang manusia, sebaik-baiknya manusia dan manusia yang bermanfaat gitu kan. Jadi karena kita sudah diberi aset yang paling berharganya waktu, terus modalnya nafas gitu. Jadi pas Kang Diki tanya apa yang kepikiran, balik lagi Bu Tanti, kain kafan pada masyar udah nggak ada lagi gitu, rindu pulang, Masya Allah gitu, bahwa apa sih yang membuat dirimu untuk menahan, dan semua juga titipan gitu dari Allah gitu. Terus apalagi yang kalau katanya Uda Irfan ya, apalagi sih yang mau disombongkan gitu, semua makin bener banget. Uda Irfan ketika S3 tuh dan kayak kalau bisa S3 tuh karena memang Allah tuh begitu baik sama kita ya, udah ya, diberi suami yang Masya Allah baik, ibu bapak yang Masya Allah baik, aku sampai kayak merinding gitu, Masya Allah. Jadi Allah tuh, makanya saya bilang qadarullah tuh Allah mengenalkan tuh langsung, yang kayak kemarin aja yang menggerakkan hati saya, kayak udah nih yang UGM, ITB sama Unsur pindahin teh gitu, kapan lagi, siapa tahu kamu hari ini hari terakhir kamu hidup gitu, if today is the last day of your life, what would you do then. Jadi suami saya juga bilang, udah Bun gitu, udah nabung kan, pakai aja insya Allah bismillah gitu uangnya gitu kan, mungkin ya lumayan ya 19 juta bla 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 ya Bapak Ibu gitu untuk S2 gitu ya. Tapi ya itu bismillah, investasi gitu untuk menolong banyak orang. Karena kemarin waktu pas di Loop juga salah satu coach bilang gini, saya tuh ketemu orang pun Grab segala macam, tukang beca saya coaching gitu semua, karena kayaknya mentoring tuh udah kayak, karena jawaban paling tepat tuh di diri sendiri. Jadi pas tadi nyiapin bekal akhirat gitu ya, mungkin sebentar saya sampai tulis tadi semua yang Kang Diki minta itu, sampai kayak saya tulisin semua gitu, bahwa ya tadi mobil itu sebagai refleksi gitu, ada kanan kiri gitu, gimana cermin, titipan amanah. Terus kayak saya pengen ngeliat diri lagi kayak, ayo deh, ada ini kita tuh halte loh, kehidupan tuh nunggu pulang, nunggu bener-bener dunia tuh persiapan untuk akhirat gitu, sebelum di kain kafanin, keep fighting gitu. Service is giving, sharing is caring. Kalau kita peduli sama orang tuh, terus bener,
kita belajar istiqomah tuh sama setan gitu. Lucifer tuh istiqomah untuk menggoda kita agar semua kita ayo lupain sama Tuhan, ayo sombong nih dititipin jadi dokter, jadi ini gitu, jadi iri hati gitu. Itu lihat tetangga gitu kan, itu lihat itu mungkin ada yang 10 tahun belum punya anak gitu, atau misalkan diberi anak yang mungkin dia ada punya sakit gitu, atau misalkan belum. Jadi dan semua manusia di dunia dikasih mantan. Tadi pas ngeliat itu langsung bilang gini, oke, masalah tantangan dari Tuhan untuk kita biar jadi lebih baik lagi gitu. Jadi apa yang mau disombongin, apa yang mau dibanggain, kasih deh semuanya. Bukan masalah kasih uang mah udah lah ya, pasti dapat penghasilan apa, jangan lupa zakat, infak gitu deh semuanya. Tapi kayak ngasih waktu, ngasih tenaga, jangan pelit flash disk gitu, pelit ilmu, udah bagiin lah gitu, semua tuh apa yang mau dipelitin gitu. Jadi tadi giving gitu yang kayak rindu pulang itu, jadi pas ngeliat orang itu, hiduplah di masa kini, mindfulness benar, belajar dari masa lalu, kesalahan-kesalahan sampai tadi tuh yang waktu pas Afgan gitu ya, terus sebelumnya tadi saya juga baca sampai 139 kayak kenapa sih kamu harus sedih-sedih gitu. Jadi kayak Masya Allah, terima kasih Bu, benar-benar ini saya mau kasih terima kasih juga buat Pak Salman gitu ya, untuk ya udah memperkenalkan jalan tuh nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi ya udah disusun sebaik mungkin. Masya Allah, moga-moga kita hari ini mencari ilmu bersama-sama, semoga kita bisa bersama bertetangga di surga nanti, insya Allah mendapatkan cinta. Amin. Itulah keep fighting. Masya Allah, hatur nuhun Bu Amelia sudah membawa dari Jepang. Arigatou gozaimasu. Atur nuhun Teh Gina, Atur nuhun Teh Gina, Masya atur Allah. nuhun. Udah dari Palembang nggak? Luar biasa. Ada mungkin satu lagi yang mau share? Saya jadi nggak bisa berkata-kata, Mbak Kang Diki. Luar Kalau biasa. udah inget kain kafan mah kayaknya selesai gitu ya. Saya. Masya Allah. Iya sih, apalagi yang mau kita tahan-tahan gitu ya. Aduh, luar biasa. Semua orang yang kembali pulang itu Kang Diki Iya, yang betul itu. Cek bekal sadayana dibagikan mau jadi miskin gitu. Karena kaya itu kan nama saya teh Gina ya. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu Gina itu di bahasa Arab artinya kaya. Kaya itu adalah hati yang merasa cukup gitu kan. Ya sih gitu, bersyukur, ikhlaskan, sabar gitu, bahagia dunia akhirat gitunya udah. Mohon. Boleh kan ya? Masya Allah, Masya Allah. Silakan kalau ada yang lagi. Maaf, ini lagi unstable jadi tidak bisa menghidupkan kamera. Nggak apa-apa. Iya, Luar mangga, biasa sekali ya silakan. sama Bu Gina, semangatnya luar biasa. Aduh, saya speechless begitu. Saya baru pertama kali ini join dan luar biasa sekali. Ternyata memang ketika kita berbicara takwa dan ketika tadi Kang Diki share, yang saya ingat hanya satu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Maka memohonlah kita untuk dihindarkan dari api neraka. Ya itu aja mungkin yang ingin saya share. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bu Pido. Luar biasa. Ya, udah Irfan. Nah, Ya. kalau udah Irfan melihat dimensi giving-nya ini ya, itu apa ya? Bagaimana udah Irfan melihat dimensi ini gitu? Kan satu dimensinya adalah memberi gitu ya. Memang memberi itu harus dicobain sih. Jadi kita pernah ya, nih saya sharing aja sama teman-teman gitu, sama istri, kita coba untuk memberikan sesuatu yang kita nggak pernah berikan sebelumnya, sesuatu yang besar dan berat buat kami gitu ya. Kita berikan waktu itu saya nggak enak kok ngomongin bendanya, tapi besar sekali lah, besar sekali gitu buat kami, itu besar gitu, lalu kami kasih gitu, terus kemudian itu kerasa enak betul ya, enak betul. Dan memang waktu itu kami niatkan supaya kami itu terbiasa untuk memberi dan melepaskan segala hal. Nah, saya ingat di YouTube gitu, salah seorang ustadz itu cerita kalau ada kebaikan yang dilakukan secara fisik, misalnya kita nolong orang, kita mengatakan hal yang baik, itu kan perbuatan yang dilakukan secara fisik. Ada perbuatan yang dilakukan secara fisik tapi juga butuh dana. Contoh misalnya tadi Teh Gina, dia mau membuat orang lebih baik, kan dia harus investasi tuh, dia harus ikut pelatihan, dia harus ikut S2. Kenapa? Karena dia mau kebaikan, tapi kebaikannya nggak cuma sekedar baik tapi menjadi baik gitu, sehingga ada kebaikan dan butuh ada
sumber dayanya. Nah itu pasti tantangannya juga beda gitu. Sehingga makin besar tantangannya, itu makin besar pula ininya apa sih kebaik hasil dan efek efek tolak itu makin besar pula gitu. Sesuai gitu. Karena Tuhan itu kan adil ya. Makin besar kita memberikan, makin besar pula efek bola balik ke kita gitu. Saya saya barang itu ketika ditanya ke saya gitu, itu kemana itu kamu gitu. Itu jadi pondasi. Waktu itu ada masjid mau dibangun jadi pondasi masjid gitu. Tapi hari pertama tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi yang terjadi pertama itu adalah tiba-tiba hati kita jadi luas banget gitu. Emosi kita jadi tenang banget gitu. Dan pikirannya jadi terang banget gitu. Dan itu mungkin efek pertama giving ya. Efek pertama giving yang kita rasakan gitu. Saya pernah baca sebuah jurnal yang juga mengatakan sama, orang yang giving itu efek pertama itu bukan keajaiban dalam bentuk hartanya balik, tapi sebenarnya keajaiban pertama itu adalah dia tiba-tiba merasa bahwa segalanya itu menjadi mungkin di saat semuanya itu gelap. Dia merasa bahwa segalanya itu lapang di saat semuanya sempit. Dia merasa bahwa tiba-tiba ada banyak jalan di saat banyak pintu tertutup. Nah itu sebenarnya keajaiban pertama dari giving. Jadi tiba-tiba ada banyak sekali kelapangan, tiba-tiba ada banyak sekali inspirasi, tiba-tiba ada banyak sekali kerelaan, kepasrahan gitu. Dan orang-orang yang beruntung kan kalau kita lihat ya, itu biasanya bukan karena dia cerdas kan, tapi karena dia beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia berserah aja gitu. Dia relax, dia tenang, dia kalem, dia asik gitu. Kayaknya hidup dengan dia itu bersahabat gitu. Dan itulah yang buat keberuntungan itu jadi datang dengan sendirinya gitu. Dan giving itu menurut saya salah satu yang hebat ya dalam menarik hal itu. Ini mah apa ya? Pendala apa sih kalau dipanggil insight dari saya aja gitu. Saya mohon maaf kalau ada salah. Insight aja. Ya. Tapi memang menarik ya. Jadi kita kan berusaha untuk tadi ya jadi orang baik juga ternyata baik gitu ya. Maksudnya baik jadi orang baik kan kadang orang ada yang mungkin berpendapat bahwa jangan terlalu baik lah, ntar susah rezekinya gitu ya. Saya tuh punya ini, gitu ya, gitu. Ini menarik buat saya. Jadi saya tuh mikir dulu ya, kok apa gue kebaikan ya? Karena dia ngomong begini dulu baik banget sih gue. Tapi saya mikir apa baik jadi baik itu salah ya gitu. Kan jadi baik ya baik aja nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata bahkan sampai ada penelitiannya, bener nggak sih jadi baik itu gitu. Ini saya baca di sebuah buku dan ini mencerahkan saya dan saya ngalamin langsung. Jadi orang baik itu cuma dua sebenarnya. Kamu akan menjadi di bawah atau jadi di atas. Apa maksudnya gitu maksudnya? Maksudnya kadang-kadang kamu mungkin akan dimanfaatkan kebaikannya gitu. Mungkin ya akan dimanfaatkan kebaikannya, ini kebaikannya. Tapi ketika kamu tetap konsisten jadi baik, itu akan banyak orang-orang yang menjagaimu sehingga tiba-tiba kondisimu yang menurut orang kelihatannya sial gitu karena dimanfaatin banyak orang, dikerjain banyak orang, itu sebenarnya sedang mengalami fase di mana turun ke bawah dan kemudian menuju tus gitu. Dan itu kalau saya kalau ini kan pengalaman saya pribadi ya, saya mengalami hal itu ya. Kemudian ketika saya baca buku dan penelitian itu, saya terkejut gitu. Orang para giver itu pada awalnya kelihatan paling lemah, paling terpuruk, paling jelek kondisinya. Tapi para giver itu ternyata adalah orang yang paling cepat juga naiknya. Dan paling cepat nyampe di posisi puncak dimanapun mereka berada. Kenapa? Karena mereka itu karena giver ya. Tiba-tiba mereka ada menemukan para helper, menemukan para guardian, menemukan para guide gitu. Kenapa? Karena mereka seorang giver gitu. Dan gak ada orang yang mau berteman dengan seorang giver gitu. Bahkan teman orang jahat sekalipun itu pengennya berteman sama orang baik gitu. Karena dia tahu kalau dia berteman sama orang baik akan lama bertemannya gitu. Sehingga akhirnya sampai saya akhirnya mendapatkan banyak sekali pertolongan karena kita baik aja gitu. Dan akhirnya orang tunjukin, oh gini caranya
oh ini malah kita dijagain, malah kita diberikan apa namanya, pertolongan gitu, karena kita baik aja gitu. Dan itu kan apa ya, Kang Diki juga nih, Kang Diki termasuk menurut saya orang yang sangat baik ya. Apa ini saya nggak, ini testimoni saya karena saya kenal dia sejak lama gitu kan. Kalau orang kenal Kang Diki itu baru sekali ya tentu saja terpukau oleh kerendahan hatinya. Tapi saya kenal dia beneran kenal gitu, bukan cuma kenal banget, saya kenal banget lah. Kenal luar dalam gitu, dan dia orang baik gitu. Alhamdulillah. Karena hidupnya beruntung. Itu another topik nanti ya. Itu another topik, kita lanjut ke topik, ke topik selanjutnya. Silakan Kang. Baik, makasih Irfan, insight-nya luar biasa di jalur pertama ini tentang giving ya. Oke, kita lanjut ya ke sesi yang selanjutnya, pengambilan kartu yang kedua. Yang kedua adalah tentang menahan amarah. Gitu. Jadi ternyata jalan takwa itu yang keduanya adalah bagaimana dia bisa menahan amarah. Kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk coba bertanya kepada diri sendiri, menemukan jawaban, menemukan insight. Apa sesungguhnya yang membuat Bapak Ibu marah? Apa yang tombol panasnya Bapak Ibu gitu, sehingga membuat Anda itu cepat marah, tersinggung, senggol bacok begitu ya. Karena ternyata menahan amarah ini adalah salah satu jalan ketakwaan. Gitu. Oke, kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil kartu kedua ini. Bagi yang sudah memiliki kartunya, flow, silakan diambil secara tertutup. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kartunya, saya kembali undang untuk memilih ya, silakan siapa nih yang mau milih kartunya. Nanti kembali dibantu oleh Mbak Margaret untuk memilih kartu kedua ini untuk membantu kita mendapatkan insight apa sih sebetulnya yang bikin saya itu marah gitu. Seperti itu. Silakan siapa yang mau jadi volunteer untuk memilih kartunya, atau boleh ditulis di kolom chat ya. Yang pertama nanti kita akan bukakan. Sepertinya ada Bu Nur Haida yang udah open mic. Silakan Bu. Selain nomor 3 ya. Ya. Saya belum punya kartunya, Ibu. Ya, Ibu boleh pilih 1 sampai 10 selain nomor 3, Ibu. 9, Bu. 9 ya. Ya. Dan Bapak Ibu yang sudah memiliki kartunya, silakan diobservasi dan silakan tanyakan pada diri sendiri apa sebenarnya yang membuat Bapak Ibu. Oke, kita sudah mendapatkan kartunya, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kartunya, ya boleh diobservasi. Kita akan lihat detail apa yang ada dalam foto atau kartu tersebut. Apa yang menarik perhatian Bapak Ibu pada kartu tersebut? Apa kisah atau cerita yang ada dalam foto tersebut? Seandainya itu adalah sebuah video yang di stop, ya, apa kejadian? Apa pesan fotografer? Apa yang disampaikan oleh fotografer melalui foto itu? Apa yang terbayang ketika melihat foto itu? Apa yang mungkin lintasan pikiran yang muncul ketika Bapak Ibu melihat foto itu? Apa yang mungkin perasaan yang muncul ketika melihat foto itu? Kartunya boleh di-share, Kak Red? Oke, mungkin Mbak bisa nanti di... Bapak Ibu yang boleh juga men-capture ya. Sudah terlihat? Ya, silakan kembali. Belum terlihat kartunya. Oh, oke. Baik.
saya bantu. Nah, oke. Sudah terlihat ya? Oke, Bapak Ibu bisa screen di capture dulu supaya nyaman terlihat. Silakan diobservasi detail apa yang paling menarik, perhatian, apa perasaan yang muncul, apa yang terbayang ketika melihat foto itu, dan kemudian apa insight yang didapatkan dari foto itu, dari pertanyaan apa sesungguhnya yang membuat saya marah, apa yang biasanya membuat saya marah, apa yang biasanya membuat saya meledak amarahnya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan insight mungkin boleh share baik itu di kolom chat maupun open mic ya. Di kolom chat, oke, sudah ada Mbak Nina, oke. Baik, jendela jiwa ya, menerawang ke dalam hati, merenungi apa yang telah terucap, apakah sudah melukai seseorang atau tidak. Oke, melihat ke dalam ruang diri, kilas balik melihat diri. Oke. Biasanya ada ya. Silakan. Ada yang mau bicara? Boleh. Ini Marli, Kang Diki. Oh, Bu Marli. Oh iya. Silakan Bu. Saya dapat tahu nih kartu ini, mudah-mudahan kelihatan. Ini gambar rantai ya. Rantai. Oke, rantai. Saya coba lihat dari pertanyaannya apa yang biasanya membuatku marah. Kalau mengacu ke gambar ini, saya membayangkan yang biasanya membuat saya marah kalau ada hal-hal yang saya sudah rencanakan harusnya berjalan dengan baik. Ya, kalau dia berjalan harusnya putarannya udah bagus, mulus gitu. Tiba-tiba ada yang keputus, tiba-tiba ada yang terhenti. Melihat katanya juga movement, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat rantai ini tidak berjalan dengan baik. Sudah saya rencanakan, tapi yang biasanya bikin saya mutung kali ya, Kang Diki. Lalu juga warnanya monokrom. Betul, Da Irfan. Sama kartunya. Warnanya juga monokrom, agak suram, hitam putih, sesuatu yang rasanya membuat saya jadi bad mood gitu. Itu juga hal-hal yang biasanya membuat saya marah. Dari saya itu Kang Diki, Da Irfan. Oke, terima kasih Bu Marli sudah berbagi. Oke, bagi teman-teman yang masih ingin sharing boleh langsung di kolom chat aja ya. Terima kasih yang sudah sharing. Mungkin kita lanjut dulu ke selanjutnya ya, udah ya. Oke, baik. Tadi jalan yang kedua adalah menahan amarah, dan kita berlanjut dulu ke jalan ketiga, yaitu memaafkan. Memaafkan ini ternyata satu jalan bagaimana kita menjadi juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba berefleksi juga kepada diri kita. Apa sebetulnya yang membuat saya, membuat Anda sulit untuk memaafkan? Anda mungkin bisa bayangkan seseorang yang sampai dengan saat ini masih ada ganjalan di hati, masih ada rasa sakit gitu ya ketika melihat orang tersebut. Dan coba kita cari tahu apa sebetulnya membuat saya tuh sulit memaafkan. Apa yang membuat, atau apa yang membuat, justru apa yang membuat lebih mudah memaafkan orang tersebut. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk kembali mengambil kartu secara tertutup, kartu flow ataupun kartu punktum yang Bapak Ibu miliki. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, saya juga undang untuk memilihkan ya, membantu memilihkan. Silakan Bapak Ibu yang mau memilih. Tadi 3 dan 9 sudah ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ya. 1 sampai 10 selain 3 dan 9.
Oke, Pak Diki, Pak nomor Diki, nomor 7. ya. Bapak Ibu bisa ini ya, bisa di capture biar nanti lebih nyaman mengobservasi kartunya. Oh, Oke. vulnerability. Kartunya judulnya vulnerability. Oke, Bapak Ibu silakan observasi bagi yang belum memiliki tools atau kartunya. Silakan dilihat dari kiri ke kanan secara detail, dari atas ke bawah. Apa yang menarik Bapak Ibu dari gambar tersebut? Apa saja fakta-fakta yang ada dalam foto tersebut? Warnanya seperti apa? Apakah warna tersebut ada makna tertentu bagi Bapak Ibu? Apa kesan yang didapat ketika melihat foto tersebut? Perasaan yang muncul ketika melihat foto tersebut, bayangan-bayangan, atau ingatan masa lalu yang kemudian muncul ketika melihat foto tersebut. Apa korelasi gambar tersebut dengan pertanyaan, apa yang membuat saya sulit memaafkan orang? Atau apa justru yang membuat saya mudah memaafkan orang tersebut? Baik, Bapak Ibu yang sudah memiliki insight, Bu Rulia, terima kasih Mbak Margaret. Bu Rulia mau sharing ya? Silakan Mbak Ruli. Mbak Nana tadi sempat bilang itu kartu saya tuh katanya. Boleh. Oke. Saya? Silakan Mbak, silakan. Boleh. Boleh Kang Diki. Oke. Saya Oke. Saya dapatnya kartu yang ini. Kelihatan ya, Kang Diki. Ya. Udah Irfan ya. Ya, semula saya ketika awal melihat kartu ini, saya dapat insight-nya adalah tergantung dari masalahnya itu seberapa tajam membuat saya menusuknya gitu. Ini kan ada pensil-pensil, ada yang permukaannya runcingnya keluar, ada yang tumpul gitu ya. Jadi pada saat yang mengena ke saya adalah dari sisi yang tajamnya, itu yang membuat saya akan sulit memaafkan. Yang biasa-biasa aja saya bisa berubah dengan mudah untuk memaafkannya. Tapi ketika saya melihat kata yang ada di sini, terus saya kaitkan kembali dan melihat gambar ini kan ada sisi yang buram, ada yang sisi yang terang. Insight yang terakhir saya dapat adalah, dan ketika saya ingat-ingat kembali gitu, apa yang bisa membuat saya mudah memaafkan dan yang membuat saya sulit memaafkan, itu ternyata bukan hanya semata karena masalahnya itu seberapa tajam atau seberapa menyakitkannya, tapi waktu bagi saya. Pada akhirnya ringan ataupun tajam sakit yang diberikan oleh seseorang itu, dengan berlakunya waktu itu akan membuat saya menjadi pada akhirnya bisa memaafkan gitu. Itu sih Kang Diki dan dan udah Irfan gitu yang saya dapatkan. Bagi saya waktu itu yang bisa membuat saya mudah memaafkan dan juga membuat saya tidak mudah memaafkan. Gitu. Terima kasih. Itu aja, makasih. Ada waktunya, ada masanya ya. Memang tidak harus segera, ada masanya. Oke, terima kasih Bu Nunun. Baik, di kolom chat nih keren-keren ya. Saatnya Pak Sanjaya, judgment. Saya tidak berani tidak memaafkan karena saya berkali-kali dimaafkan Sang Holik. Luar biasa itu. Saya sadar bahwa saya juga rentan atau rapuh seperti telur itu. Bahwa saya juga tak sempurna. Membuat mudah maafkan adalah bahwa dalam Tuhan ada benih, ada potensi kehidupan. Sulit maafkan karena kata orang itu nyelekit. Seperti orang yang mengatakan orang itu selalu ingin lunas dari mudah maafkan karena ingat Allah. Luar biasa. Dahsyat. Luar biasa ya. Jadi kita juga dapat insight yang berbeda ya tentang memaafkan.
Baik, mungkin kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi di kolom chat maupun yang tadi sharing. Kang Diki izin sebentar Ya, sebelum ke boleh. kartu berikutnya sebelumnya. Memaafkan ini adalah hal yang apa ya? Jadi satu dari surat Yusuf itu ada kalimat muklasin ya, muklasin. Orang-orang yang kalau muklis itu kan orang ikhlas, muklasin itu orang yang ikhlasnya sudah berkali-kali ditempa gitu, sehingga jadi kepakaian dirinya gitu. Kayak kita pakai pakaian biru, karena sering kita pakai pakaian biru, orang bisa mengidentifikasi bahwa kita pakai biru gitu. Nah, muklasin itu orang yang ikhlas gitu. Nah, Yusuf itu surat yang disebut sebagai kisah terbaik gitu. Kenapa kisah terbaik? Karena Yusuf itu mengalami sebagian besar kesulitan yang orang alami. Dia didengkiin oleh saudaranya, dia dibuang oleh keluarganya, dia difitnah ketika sedang berbuat baik, dia dilecehkan secara seksual, dia apalagi ya, dia mau dibunuh. Jadi hampir semua kalau kita bicara list kejahatan manusia yang membuat orang sakit dan tidak bisa melupakan, itu Yusuf udah ngalamin gitu dari kecil. Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu. Nah, tapi yang menarik adalah kalimat dia ketika misalnya contohnya ketika dilecehkan seksual itu dia mengatakan begini. Saya itu juga pengen. Cuman ada rezeki dari Tuhan yang buat saya jadi terhindar. Nah, kenapa sih Yusuf itu bisa dapat rezeki itu gitu? Nah, karena dia menerima gitu. Menerima bahwa saya masih sulit memaafkan seseorang, saya masih sulit untuk melupakan hal itu, tapi dia terima gitu kesulitan itu sehingga dia jadi mudah untuk bersih gitu. Kan kita bisa membersihkan sesuatu kalau kita melihat kotorannya gitu. Kalau kita menerima bahwa ada sisi kotor dalam hati kita sehingga kita jadi tahu oh ini perlu kita bersihkan. Tapi kalau kita nggak menerima bahwa kita sulit untuk memaafkan, bahwa kita masih berat, bahwa kita itu butuh waktu itu atau kita denial gitu ya, itu malah makin susah untuk menjadi orang yang memaafkan dan jadi orang yang mukhlasin gitu. Karena apa yang tidak bisa kita terima tidak bisa kita lepaskan. Itu kira-kira Kang Diki. Kang Diki, iya. Boleh komen, boleh sharing, sorry. Boleh Kak Sanjaya. Silakan Kang. Sebelum lupa, saya dapat kartu judgement ini. Ini dia biasa. Saya tadi menulis saya tidak berani tidak memaafkan karena saya itu ya tadi saya tulis saya berkali-kali dimaafkan. Dalam bahasa lain yang diletakkan pada saya itu ukuran maaf yang lebih besar ya pada kita semua ya manusia ya teman-teman. Kita itu masih ruangnya salah, ruangnya dosa, tapi ya kita masih dilimpahi hidup rezeki banyak hal baik. Artinya ukuran maafnya ukuran yang sangat besar. Yang menarik buat saya makin belajar ketika belajar points of view, belajar coaching. Ukuran memaafkan ini dengan ukuran manusia itu sempit banget ya, tapi ketika diperluas, saya melihat ada satu hal menarik ketika kita belajar coaching, ketika kita belajar di points of view, kita belajar melihat dari sudut yang berbeda. Artinya ruang yang luas ini sebetulnya adalah ruang pemberdayaan. Ketika saya bisa melihat orang yang perlu saya maafkan dari sudut lain, ketika saya bisa melihat orang dari sudut apa ya yang bisa diperbaiki dari sini. Disitulah ruang maaf saya juga semakin lebar ternyata. Artinya Tuhan membuka ruang untuk berkembang, tidak hanya dosa diampuni, tapi ruang untuk tumbuh. Di situ akhirnya saya belajar untuk, oke, kalau gitu saya juga bisa bikin apa supaya hubungan kita jadi lebih baik. Supaya Anda juga berdaya, misalnya gitu. Buat saya ini nyambung banget dengan area pembelajaran kita. Ini luar biasa. Artinya kita pun diberi rahmat untuk punya ukuran yang lebih luas dengan memakai sumber daya kita yang sudah kita pelajari. Tidak hanya maaf itu kan kata-kata maaf, tidak maaf gitu ya. Di samping kata maaf, di sebelahnya ada kata-kata lain. Yuk, ruang belajar. Yuk, melihat hal baru. Ukuran-ukuran yang lebih luas. Terima kasih. Sama-sama saja, terima kasih Kang Sanjaya, luar biasa. Sama-sama.
Um, ya Ini kayaknya kalau kita udah pencerahan banyak ya Kang Diki ya. Dahsyat ini. biasa ya. Jadi ya apa namanya? Bagi saya sesi sekarang itu lebih ke ya banyak ya, banyak banget pencerahan gitu. Sudut pandang yang sangat berbeda, sangat luas, dan terutama bagi saya kalau terakhir Kak Sanjay bilang memang ya pada akhirnya rahmat Allah lah yang membuat kita bisa memaafkan juga begitu ya. Gitu. Kasih sayang Allah baik itu secara langsung atau tidak langsung ya, baik itu kita menyadari bahwa memang Tuhan itu maha pemaaf, maupun memang ya Tuhan ilhamkan kepada kita untuk jadi pemaaf gitu. Tuhan tolong kita untuk jadi orang yang memaafkan. Terima kasih insight-nya, dan mungkin kita ke next dulu ya, ke sesi yang keempat, yaitu adalah ya tahu Mbak, kalau dalam teksnya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Siapa sih diri kita yang punya dosa gitu ya? Setiap kita punya dosa, dan terkadang ada dosa yang secara sadar maupun tidak sadar kita lakukan lagi, kita ulangi gitu. Dan kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali berefleksi, melihat ke dalam diri menggunakan cermin. Ya, jadi silakan gunakan cermin yang Bapak Ibu miliki. Bagi yang sudah memiliki faces bisa menggunakan mirror card atau cermin apapun yang bisa Bapak Ibu pakai, bisa Bapak Ibu gunakan. Atau jika tidak memegang cermin, boleh juga menggunakan handphone ya. Menggunakan handphone dan bisa melihat langsung diri Anda. Saya mengajak diri Anda untuk melihat sosok yang ada dalam cermin tersebut. Kita amati betul siapa yang ada di situ. Siapa sosok yang ada di situ. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Kita lihat satu persatu dari matanya, apa yang biasanya dia lihat. Bagaimana selama ini dia memandang. Seperti apa dia memandang. Kita amati telinganya, apa yang biasanya dia dengar. Apa yang dia simak selama ini. Hal apa yang masuk ke dalam telinga. Untuk apa telinga itu digunakan? Kita melihat mulut. Apa yang biasanya terucap? Apa yang biasanya disampaikan? Apa yang ingin mulut itu sampaikan? Kita amati hidungnya. Apa yang biasanya dia cium? Apa yang dia bau? Dan kita juga kembali melihat sosok itu secara utuh. Dan kembali bertanya, siapa dia? Seperti apa dia? Apa yang dia rasakan?
Dan jika dikaitkan dengan pertanyaan, dalam hal apa aku ingin benar-benar Allah mengampuni? Kesalahan apa yang aku ingin Tuhan betul-betul mengampuni? Kesalahan apa yang paling aku sesali? Kesalahan apa yang selalu terulang dan sulit untuk aku hentikan? Bapak Ibu silakan amati dan coba temukan jawaban atas pertanyaan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan insight, boleh untuk share pada kita insight apa yang didapat dari sesi keempat ini. Baik, dari Ibu. Oke, ya. Saya kira ini memang sebetulnya private ya, bisa jadi sisi private. Berbicara tentang apa yang betul-betul disesali. Tapi bagi Bapak Ibu yang memang ingin sharing pada kita sama-sama menjaga untuk apapun yang disampaikan tetap berada di sini. Tetap berada di ruangan ini, tidak untuk kemudian dikonsumsi di luar forum ini. Sekali lagi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan insight-nya, mungkin tidak harus juga spesifik atau lebih kepada apa yang dirasakan ketika Bapak Ibu memandang diri di cermin dan bertanya, apa sebetulnya yang betul-betul aku sesali dan ingin Tuhan mengampuni, ingin Allah benar-benar mengampuni. Silakan saya mengundang Bapak Ibu, ya. Ini ada Kang Diki, aku boleh nggak? Kayak Silakan. jadi tadi pas bilang tobat gitu yang kayak Masya Allah emang pada Allahnya banget ya. Ketemu Kang Diki sama udah itu kayak aku pengen yang terakhir ini rasanya udah nggak kuat nangis yang kayak ya Allah kamu tuh banyak nganiaya diri sendiri gitu. Boleh kamu bantuin orang semua gitu. Tapi kali-kali tuh bahkan suami suka bilang kali-kali egois mah nggak apa-apa Bun gitu. Selfless itu bagus gitu. Tapi ya kalau pas kamu jadi sakit gitu kan, karena istilahnya tuh gini, orang baik sama orang bodoh tuh beda tipis kan ya. Udah tahu ada anjing kejepit gitu, si tolongin, terus kitanya digigit, kitanya dianiaya, terus kayak kalau saya punya tagline bahwa dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia gitu. Bahwa ya stop untuk fix mindset gitu. Saya suka bilang bahwa benar, makanya setiap apa yang kita ucapin sama orang, setiap kita berzikir itu yang akan kembali sama Allah diuji di titik terendah lagi, diuji terendah lagi gitu. Jadi kayak kalau kata istilahnya saya pengen banget dari dulu cita-cita pengen kayak nenek saya. Meninggal tuh Kang Diki udah nggak bawa apa-apa. Saya cucunya paling kesayangan, saya waktu itu SMP 5, ada acara ke Bali, bahkan saya disuruh ke Bali. Nenek saya tuh mau kena Quran, kacamata, baju yang dipakai udah nggak ada. Jadi sehari itu tuh kayak udah tahu mau meninggal, semua dibagiin, pergi ke Garut. Ya udah nggak bawa apa-apa gitu. Yang dihisap tuh deh kayak, Masya Allah gitu. Maksudnya, makanya kalau ada yang bilang, tadi menganiaya itu yang, kamu tuh perlu tidur, perlu istirahat gitu. Kayak, jangan bisa terus bantu orang bagus gitu. Maksudnya, tapi ini buat teguran juga yang kayak, ya mengubah lelah menjadi lelah. Saya suka mikir kayak gini sih soalnya kalau yang kenal saya banget gitu, saya mikir gini selalu tiap hari bangun tuh yang alhamdulillah ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur gitu. Jadi
hanya Allah yang alhamdulillah ini masih hidup. Setiap malam saya cuma ridho Allah, ridho suami yang masya Allah suami saya yang kayak aduh gitu nikmat mana lagi yang kudustakan, dikasih ibu bapak yang baik, suami yang soleh gitu, anak-anak yang luar biasa soleh, dikasih banyak ujian sama Allah untuk pendewasaan. Jadi pas tadi bilang menganaya tobat kayak boleh kok Gin kamu bilang enggak ke orang gitu itu untuk nggak apa-apa gitu, karena buat saya kan buat bilang enggak ke orang gitu udah nggak bisa gitu, sampai kayak udah sok lah mangga gitu, mau dimanfaatin juga demi Allah ikhlas gitu. Mangga gitu. Saya selalu berpikir bahwa kayak kemarin saya minta izin gitu setiap waktu sholat dimanapun yang namanya azan ya sholat gitu, karena saya takut gitu, nanti takut ketemu sama Allah, udah dikasih semua, Allah tuh sayang banget sama kita gitu, semua udah dipermudah, kok sholat doang aja dinanti-nanti gitu. Jadi pas tadi tobat yang kayak boleh Gin gitu, kamu bilang bahwa kayak tadi yang benar-benar kejadian gitu, dari segitu banyak manusia di PT Kereta Api 28.000, kadang suka nanya loh kenapa saya lagi masih banyak yang lain gitu. Tapi yang mungkin tadi amanah dari Allah, kalau katanya kakek saya dulu bilang, Neng, kalau jadi orang yang banyak bisanya pasti capek, tapi nggak apa-apa. Sing ikhlas, sing ridho, sabar. Bahkan saya sempat kalau katanya udah Irfan pengen jadi setannya, tuh udah saya pengen banget berusaha untuk jadi orang jahat. Waktu SMP saya ditantangin, masa belum pernah mabal, pas mau mabal ketahuan, mau nyontek nyobain ketahuan. Jadi kayak untuk jadi jahat tuh susah gitu. Jadi kalau ada bilang Joker adalah orang baik, yang orang jahat yang terlahir dari orang baik yang tersakiti itu bohong gitu. Lihat Yesus, Rasulullah gitu. Jadi pas tadi tobat tuh pengen ngeliat wajah Allah tuh hadir gitu. Pengen diakui sebagai umat Rasulullah yang kayak apa ya, selalu ngerasa kurang bekal gitu, terus kayak bener yang aneh diri sendiri tuh Bapak Ibu yang semua yang baik-baik di sini gitu, mungkin ada saatnya untuk kita ayo cintai diri sendiri gitu, nggak apa-apa sekali egois gitu untuk istirahat, bahwa badan tadi tuh kayak semua tuh ngomong kayak ayo kamu istirahat, bahwa besok me time, nggak ada me time, besok ikut RL2 nggak apa-apa ya. Jadi kayak satu minggu full banget, dari kayak tadi tuh dari jam 8 sampai jam 14 pulang ikut ini gitu ngaji, terus mandi-mandi, terus kadang suka ngerasa nggak ada lagi yang orang lain gitu apa gimana gitu ya. Jadi ya nanti saya mungkin Bapak Ibu ini tidak boleh ditiru ya, tapi mungkin dalam insightnya adalah ternyata Gina kamu tak istirahat gila gitu. Jadi kamu mau nangis juga nangis, kamu ngeluh juga boleh, kamu teh manusia gitu. You're only human being, not an angel gitu loh, nggak apa-apa gitu. Karena saya tuh cuma satu dipesenin ya gitu sama mama sama bapak, bagi mama saya, bersihin kolbu Neng, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, pelita hidup ini. Itu kalau jasadnya mau baik, akalnya mau baik gitu. Kalau ada yang bilang, wah Tegina hebat ya jadi dokter 28 tahun gak ada akselerasi, cek sah hebat, Allah nu bager gitu. Saya mah apa yang mau dibanggain dari mana? Gitu, Kang Diki. Jadi ya Allah hari ini ya semuanya menohok buat dari mulai berbagi, menahan amarah, maafkan, tobat, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sing semangat semuanya, kita memang dunia mah sebentar Bapak Ibu. Nanti juga semuanya dibangunkan di padang mahsyar gitu, ditanya semua kaki, tangan, semua mata gitu, semua tadi diem, mulut mah banyak bohong ya gitu ya. Kadang bilang OTW padahal teh belum mandinya, belum dandan. Jadi ya itu Andiki, Masya Allah gitu. Terima kasih Zapan Kasira untuk point of view ya, bahwa tidak ada yang kebetulan, makanya tadi qadar Allah semua sudah ditakdirkan sebaik mungkin. Yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Jadi apa yang kau risaukan ya, apa yang kau lakukan di masa lalu, apa yang kau risaukan di masa depan, ayo kita hidup di masa kini untuk memperbaiki diri, learning tujuannya untuk mendapatkan cintanya Tuhan lillahi ta'ala. Kurang lebih gitu luar biasa Tegina. Semangat, saking semangatnya berbagi Tegina. Ada rahasia, kenapa? Jadi saya rahasia dari keluarga. Kemarin juga yang saya dapatkan ini keluarga baru di Indonesia ya. Betul. Jazakallahu khairan, mangga. Ya turanan udah hatur nuhun sudah berbagi dan banyak insight yang didapatkan.
Udah mungkin karena waktu juga ya, kita mungkin ke insight ya. Insight dari 4 proses yang sudah tadi dilalui, mungkin insight paling besar apa yang didapatkan ini Bapak Ibu ya. Insight apa dari proses yang tadi sudah dijalani, yang paling menohok, yang paling majleb gitu ya, yang paling berkesan dari proses ini, bagaimana kita menempuh jalan menuju takwa. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang sharing, ada yang silakan tulisan di kolom chat apa yang paling dirasakan dari proses ini. Ya, mungkin sambil juga teman-teman Bapak Ibu menuliskan responsnya, mungkin udah ada wrap up dari dari sesi ini. Udah, silakan. Saya terima kasih atas semua yang memberikan komentar, Teh Gina, terus tadi teman-teman yang lain, Mas Sanjaya, kemudian Mbak Apido, luar biasa. Terus buat yang di chat ada Mbak Tanti, ada macam-macam dari sini, Mbak Rina, Mbak Nina, Mbak Lulu, kemudian banyak sekali Mbak Nunun, luar biasa. Saya ucap terima kasih atas insight yang luar biasa gitu. Rasanya kita bukan berbagi ya, kita yang dapat banyak pembelajaran dan pengalaman. Saya hanya ingin cerita aja gitu. Ada sebuah kisah tentang orang yang menghafal Al-Quran gitu kan. Ditanya dia, kenapa kamu menghafal Al-Quran? Kamu kan udah tua, susah ngafalin Quran dan gak hafal-hafal gitu, tapi kenapa masih semangat menghafal Quran? Terus dia bilang, coba kamu lihat ada sebuah ember, lalu walaupun dia ada bolong-bolongnya tapi terus menerus dialirin air, coba kamu lihat dalamnya seperti apa. Terus dia bilang dalamnya bersih sekali. Kenapa bisa bersih? Ya karena terus dialiri air yang bersih gitu. Nah, berbuat baik ya sama kayak tadi itu ya. Semakin kita konsisten berbuat baik atau melakukan amal kebaikan, tadi kayak menahan marah, berbagi, kemudian tobat gitu ya. Yaitu seperti kita ngebersihin diri sendiri gitu. Bahkan kalau bab tobat itu Tuhan sangat senang kepada orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang bertobat, jauh lebih senang dibandingkan orang yang kehilangan kendaraan, kehilangan barang berharganya, kemudian tiba-tiba ketemu gitu. Bayangkan kita lagi dalam kondisi susah, pengen banget agar barang itu ketemu gitu. Terus senangnya luar biasa. Nah, rasa senang itu jauh lebih senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepadanya. Nah, momen ini semoga bisa jadi momen untuk kembali gitu. Kembali ke Tuhan, kembali ke Allah, kembali ke diri kita, termasuk juga tadi Mbak Gina. Menurut saya sih bukan egois ya, karena orang yang kembali ke dirinya itu justru akan ingat Tuhan gitu. Saya ingat satu ayat di surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi orang yang lupa akan diri kamu. Wala takunu kallazina nasullaha, jangan kamu jadi orang yang lupa akan Tuhanmu sehingga kamu jadi lupa akan dirimu. Jadi itu kan sama aja mengatakan jangan lupa untuk memberikan waktu buat dirimu, karena ketika kamu memberikan waktu buat dirimu, masuk ke dalam dirimu, kamu akan ketemu Tuhan. Dan me time itu bukan egois, me time itu sebuah sebuah momen yang harus kita ciptakan. Dan satu ibadah yang paling dahsyat itu ibadah tafakur, ibadah khusyuk, menemui diri sendiri, ibadah untuk paus gitu, ibadah untuk merenung, merefleksikan. Dan ibadah tafakur itu termasuk ibadah yang sangat disukai oleh orang soleh, sangat besar nilainya gitu. Nah, semoga di momen Ramadan ini saat kita puasa, saat kita melihat banyak kebaikan, kita jadi punya waktu untuk diri kita sendiri. Kalau bahasa orang keren sekarang, me time, supaya kita jangan sampai jadi orang yang lupa akan diri kita sendiri dan akhirnya lupa sama Tuhannya. Kira gitulah Kang.
Luar biasa. Ini bagi saya apa ya, sangat cukup gitu ya. Jadi saya tidak perlu mengatakan hal yang lainnya. Sudah dibungkus dengan sedemikian indah dari Bunda Irfan barusan. Dan Bapak Ibu sekalian, sesi malam ini tidak akan menjadikan kita apa-apa, tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi diri kita, kecuali kita melakukan tindakan, melakukan action. Gitu ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merancang ya, action apa yang akan kita lakukan ya. 1 kali 24 jam, 1 minggu ke depan, 30 hari ke depan, terkait insight yang kita dapatkan tadi. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan, silakan Bapak Ibu komitmenkan dengan diri sendiri. Langkah apa? Langkah kecil, bisa jadi langkah kecil, langkah sederhana, tidak perlu langkah yang kompleks gitu ya. Langkah yang sederhana yang bisa jadi langkah sederhana itu justru membawa kita ke langkah-langkah selanjutnya yang lebih bermakna. Silakan dituliskan apa tindakan yang akan dilakukan 1 kali 24 jam, 1 minggu ke depan, dan 30 hari ke depan. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, itu sesi kita pada malam hari ini, dan saya sangat-sangat berterima kasih gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengizinkan ini terjadi, Points of View Indonesia yang sudah memfasilitasi, Bunda Irfan, teman-teman semua yang begitu banyak insight yang didapatkan pada malam hari ini. Semoga sekali lagi ini membawa kebaikan untuk kita semua. Amin, amin. Saya juga terima kasih Kang Diki, sudah adalah tangan Tuhan membuat Kang Diki memaksa saya. Dan Mbak Margaret meminta foto saya juga itu tangan Tuhan, sehingga terpaksa udah ada posternya. Mau nggak mau kan harus ngisi. Jadi terima kasih Point of View, Bu Amel, teman-teman semua, Tribes Jakarta, Tribes yang lain, dan Kisa dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Atur nuhun pisan. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Margaret. Silakan Mbak Margaret. Ya, thank you Kang Diki, udah Irfan yang udah nemenin perjalanan kita malam hari ini. Seru kan perjalanannya? Kita lempar dulu nih hati buat udah Irfan sama Kang Diki ya. Kita kasih hati yang banyak buat beliau berdua. Oke. Nah, Bapak Ibu. Margaret. Ya. Boleh ngomong sedikit? Yes, please. Oke. Selamat malam teman-teman. Thank you Kang Diki, Kang Irfan. Kayaknya aku nggak bisa kalau nggak ngomong. Karena buat aku proses ini spesial banget. Tadi itu sebenarnya udah ngantuk banget karena abis ngecamp 2 hari dan hampir nggak tidur gitu. Terus tapi aku nggak mau melewatkan hal ini, terutama adikku yang satu ini, Kang Diki. Nah, thank you banget. Dan buat saya hari ini yang sangat luar biasa. Mau say thank you juga buat teman-teman yang non-Muslim yang juga ngikutin acara ini. Dan itu support banget, dan buat aku tuh kayak kalau Kang Diki tadi udah sempat tersendat, aku udah mau nangis karena aku mikir gini, this is the beauty of Points of View. Saya nggak pernah mengira ini akan terjadi, kita mengalami proses ini bersama, dan apa ya, I just feel that we are family. Jadi thank you Kang Diki. Kami diizinkan juga untuk mengikuti proses selama perjalanan teman-teman yang Muslim di bulan Ramadan. Buat aku itu luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Amel. Thank you. Aduh, ini harus cepat ambil tisu habis ini. Oke, thank you Bu Amel. Feedback yang luar biasa dan cantik banget. Dan yes, itulah keindahan dari proses kita malam hari ini, Bapak Ibu, yang menyatukan kita semua.
Dan bersama-sama dalam peziarahan hidup ini kita melalui bersama-sama juga. Nah, seperti kalau tadi udah Irfan bilang, yes, it's stop untuk bertemu dengan diri sendiri itu perlu diagendakan gitu ya. That's why, itulah mengapa kalau malam hari ini kita udah diajak Kang Diki dan udah Irfan untuk melihat apa aja sih yang menahan kita gitu ya di dalam perjalanan kita untuk menuju Sang Khalik. Itulah mengapa nanti di tanggal 5 Mei kita nggak cuma berhenti proses pada malam hari ini, tapi kita akan lanjut nih, di mana nanti di bulan Mei tanggal 5, di local uplifting selanjutnya, kita juga masih akan ngomongin tentang bagaimana kita lahir baru nih, reborn gitu ya. Jadi ini akan jadi the next level dari proses kita malam hari ini. Dan nantikan aja nanti semua detail informasinya kita akan bagikan melalui media sosial maupun juga di email-email Anda. Jadi sering-sering cek emailnya supaya nggak ketinggalan informasinya ya. So thank you banget untuk teman-teman Bapak Ibu yang udah berkenan sharing secara langsung maupun di kolom chat. Semoga proses malam hari ini benar-benar bisa menemani proses perjalanan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman, selamat beristirahat dan sampai jumpa di local uplifting selanjutnya. Thank you Kang Diki, thank you Kang Irfan. Terima kasih. Terima kasih semua. Kang Diki, terima kasih. Terima kasih. Irfan. Terima kasih Bu Thank you. Putih. Terima kasih semuanya. Mbak Gina, semoga Keren. ketemu lagi. semuanya. Mbak Amel, Amel, Kang Diki, Bu Margaret. Margaret. Selamat istirahat Thank you. semuanya. Thank you. Oh iya Kang Diki, Ina, terima selamat kasih. Hari Kartini buat Mak. Selamat hari Oh iya. Ya. Dari Kartini untuk semua Mak. Luar biasa. Keren. Dari gelap terbitlah terang ya. Kalau kita nggak tahu gelap, akhirnya nggak tahu terang. Jadi di ya. Terang seterang bajunya Teh Gina. Tadi mau pakai kasus, nanti point of view gue pakai ini aja. Dan sekarang habis terang, mari kita nikmati kegelapan kan? Iya. Bener banget Bu Amel, masa saling melengkapi, perbedaan itu saling melengkapi ya. Kita itu Betul. think together, everyone Thank you. everyone. Masya Allah, terima kasih point of view. Saling Sampai ketemu. Mari Iya, pamit Bu. Kang Irfan, Kang Diki. Pamit Ya, ya. Mel. Semuanya. Terima kasih. Kang Irfan, thank you. Kang Diki. Kang Kak Diki, Jai. keren. Kak Jai. Alhamdulillah. Hari Bu Marli, Bu makasih Marli. udah tengah malam di sana. Jujur, ya telat sahur. Iya. Cum-cum. Selamat persiapan sahur. Yang dipanggil Gandarina. Bu Marli.